Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Amin. Gumam seorang laki-laki berwajah Indonesia sembari melangkah memasuki Masjid Nabawi. Perlahan dia meneruskan langkahnya hingga tepat di saf terdepan. Diangkatnya kedua tangan sambil melafazkan takbiratul ihram hingga tunai salat 2 rakaatnya. Tanpa disadari, laki-laki itu meneteskan air mata karena harus berpisah dengan Masjid Nabawi yang sering dia kunjungi. Tidak hanya ketika salat 5 waktu, tetapi juga ibadah lainnya. Bahkan, kajian-kajian ilmu kitab dengan para syekh di masjid ini akan sangat dirindukan. Selain takjub terhadap keindahan karya seni dahsyat dari Masjid Nabawi, di dalamnya juga terdapat kesejukan setiap ibadah yang dilakukan. Di sanalah dia merasa begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disempatkannya untuk berziarah dulu ke makam Rasulullah dan bersalawat kepada baginda. Ma'aziratan ya akhinal habib, ana terlambat. Ayo, khawatir antum telat sampai bandara. Tiba-tiba seorang yang seusianya menyapa dan mengajaknya bergegas ke mobil menuju Bandar Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Naam akhi, justru ana yang harusnya meminta maaf karena sudah merepotkan antum, ucap Abizar sembari mengangkat tas ranselnya. Jangan lupa ana titip salam takzim kepada Kiai Ahmad ya. Sudah lama sekali ana tidak berjumpa beliau. Mantan teman sekamarnya ketika di asrama Jamiatul Bir itu langsung memberikan pelukan perpisahan kepada sahabatnya yang akan kembali ke tanah air. 6 tahun sudah Abizar meninggalkan pondok di Situ Bondo dan kuliah di Madinah hingga akhirnya selesai S2-nya. Meskipun demikian, tetap saja disinilah surga yang telah lama dirindukan. Di Madinah, Abizar merasa berada di surga. Ada raudhah di dalam Masjid Nabawi, benar-benar dirasakan bagaikan taman surga. Tetapi ketika menginjakkan kaki di pondok ini, membuatnya tidak kehilangan surga yang lain. Terkenang jelas dalam ingatannya bagaimana seorang anak laki-laki yang baru saja menamatkan sekolah dasar menangis terseduh-seduh di samping kedua pusara yang tampak baru dengan harum wangi bunga kenanga. Kemudian takdir itu membawanya ke pondok pesantren milik Kiai Ahmad dan dibesarkan sebagai anak asuh beliau. Abizar adalah anak tunggal dari sahabat karib Kiai Ahmad sejak kecil, tetapi kecelakaan beruntun menewaskan kedua orang tuanya ketika hendak mengantarkan anak semata wayangnya melanjutkan sekolah di pondok Kiai Ahmad. Kabar kecelakaan tersebut langsung sampai ke telinga sang kiai. Sejak saat itulah Abizar menjadi anak asuh Kiai Ahmad karena tidak ada sanak saudara yang dia miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anakku. Dengan senyum yang begitu lebar, Kiai Ahmad menyapa dan langsung memeluk Abizar yang sudah dari tadi menunggu di ruang tamu. Waalaikumsalam warahmatullahi abah. Apa kabarnya? Abizar langsung mencium Kiai Ahmad, punggung tangan dan telapak tangannya. Alhamdulillah, kami sekeluarga masih dalam lindungan Allah, sahut Kiai. Panjang lebar Abizar dan Kiai Ahmad mengobrol sampai Nyai Munawarah datang dan menyela pembicaraan mereka. Sudah abah, jangan ditanya terus. Kasihan Abizar baru datang. Biar istirahat dulu. Ayo makan dulu, ucap Nyai Munawarah. Senyum Abizar yang begitu cerah menyambut ibu asuhnya sedari kecil itu. Tetapi tetap saja, Nyai bukan ibu kandungnya. Jadi sejak akil balik, tidak pernah lagi dia memeluk Nyai sebagaimana seorang anak kepada ibunya. Umi, ana ada oleh-oleh untuk Umi. Segera Abizar mengeluarkan sebuah abaya sutra dengan dihiasi bordir zepi yang begitu cantik dan anggun. Insya Allah untuk abah juga ada. Senyum Abizar kepada sang kiai tampak mengembang sempurna di wajahnya. As-salatu khairum minan naum. Azan subuh dari masjid pesantren terdengar nyaring dan begitu merdu. Abizar menyudahi tilawahnya. Setelah usai melaksanakan salat tahajud dan bersiap menuju masjid bersama Kiai Ahmad. Kesibukan luar biasa para santri sejak 3:30 pagi tadi. Sebagian besar ada yang sudah di masjid sebelum azan berkumandang dan melaksanakan salat tahajud. Ada juga yang sudah siap salat tetapi masih di kamar. Ada yang masih mandi, bahkan masih ada yang nekat tidur di tempat-tempat persembunyian. Bagian keamanan pun patroli ke seluruh ruangan mengejar para santri yang masih bermalas-malasan.
Di dalam masjid sambil menunggu iqamah subuh dikumandangkan, para santri berzikir membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Gemuruh tasbih yang dilantunkan para santri menciptakan suasana ramai, tetapi menenteramkan jiwa. Benar saja, inilah surga begitu Abizar rindukan, yaitu berkumpul bersama saudara-saudara seiman, seakidah, sembari menyebut asma Allah. Iqamah subuh telah dikumandangkan. Kiai Ahmad meminta Abizar untuk memimpin sholat subuh pertamanya setelah sekian lama meninggalkan pondok pesantren. Usai sholat subuh, para santri berbisik-bisik dan menebak-nebak siapa tamu Kiai Ahmad yang begitu merdu melantunkan ayat-ayat Allah. Satu juz sholat subuh menjadi tidak begitu terasa bagi mereka. Suasana pagi begitu cerah. Matahari bertasbih menyambut pagi. Rumput-rumput juga bertasbih di bawah embun pagi. Abizar dan Kiai Ahmad berjalan ba'da sholat subuh, menyusuri taman di sekeliling pondok sambil memperhatikan rutinitas para santri hingga menjelang waktu sarapan. Ayo kita bersiap, usai sarapan kita akan berkumpul di aula. Kiai Ahmad mengajak Abizar. Ada acara apa, Kiai? Tanya Abizar. Sudah, bersiap saja, sahut Kiai. Rupanya para santri, ikhwan dan akhwat sudah berkumpul di aula terbesar pondok pesantren. Mereka duduk di kursi, dipisahkan oleh selembar kain panjang yang membentang sampai ujung aula, sebagai pembatas di antara santri ikhwan dan akhwat. Begitu Kiai Ahmad memasuki aula diikuti oleh Abizar, para santri tanpa dikomando mengumandangkan salawat dan 6 orang santri ikhwan yang memegang rebana langsung menabuh dengan penuh semangat. Masya Allah, keharuan semakin Abizar rasakan. Sambutan luar biasa yang dilakukan oleh para santri menghadirkan keharuman cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat yang dikumandangkan membuat rindunya pada Masjid Nabawi sedikit terobati. Abizar menyalami semua ustadz yang hadir, menyambutnya dengan penuh kehangatan. Rupanya berkumpul para santri adalah dalam rangka menyambut kedatangan Abizar. Acaranya singkat, tetapi penuh hikmat. Selepas pembacaan ayat suci Al-Quran, Kiai Ahmad memberikan sambutan singkat tentang makna menjadda wajada. Dan Ustadz Abizar Al-Ghifari merupakan contoh nyata tentang kesungguhan seorang santri hingga bisa melanjutkan studi ke Madinah. Di dalam kesempatan ini, juga Ana sampaikan bahwa Ustadz Abizar mulai hari ini akan mengajar di pondok pesantren kita. Sekaligus beliau diamanahkan sebagai kepala bimbingan konseling santri pondok pesantren. Riuh tepuk tangan para santri dan ada juga yang berbisik-bisik di bagian santri akhwat, karena paras Abizar yang putih bersih dan tinggi. Bahkan beberapa di antara mereka menerka-nerka tinggi badan Ustadz Abizar. Usai Kiai Ahmad memberi sambutan, Ustadz Abizar diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Dalam kesempatan tersebut tidak banyak yang disampaikan. Bahkan perkenalan pun dia tangguhkan nanti ketika pertemuan di kelas. Abizar lebih banyak menceritakan bagaimana dulu di pondok hingga akhirnya bisa masuk Universitas Islam Madinah. Pertanyaan pun lebih banyak tentang soal bagaimana bisa masuk UIM dan bekal apa saja yang harus dipersiapkan. Nikmat paling besar yang ia rasakan adalah bisa tumbuh besar di pondok pesantren Kiai Ahmad, karena disinilah awal mula dia diajarkan bagaimana mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah acara tersebut, Ustadz Abizar diantar ke ruangan kerjanya dan selaku kepala bimbingan konseling pondok pesantren, dia pun meminta Ustazah Hamidah sebagai pembina BK khusus santri putri dan Ustadz Alif sebagai pembina BK khusus santri putra untuk menceritakan kondisi para santri di pondok saat ini. Abizar telah mendengar bahwa tadi pagi ada kekisruhan di pondok santriwati dan langsung bertanya ke Ustazah Hamidah apa yang sebenarnya terjadi. Ustazah Hamidah pun akhirnya menjelaskan terkait santriwati yang bernama Liona dan segala permasalahannya selama di pondok. Saya harap Ustadz bisa memberikan arahan kepada kami agar bisa membina Liona menjadi lebih baik, ujar Ustazah Hamidah. Mungkin nanti akan kita bahas secara khusus Ustazah terkait santriwati tersebut. Na'am, jazakumullahu khairan katsir. Ya Ustaz dan Ustazah sudah berkenan berbagi banyak hal terkait pondok. Kedepannya, Ana akan banyak minta bantuan dari antum dan antuna. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap ikhtiar kita. Di sini tugas kita adalah menggerakkan hati para santri dan amanah kita di Biro Bimbingan Konseling. Tentu santri yang kita bina bukan santri biasa. Tapi insya Allah, Ana yakin dari mereka akan lahir generasi-generasi terbaik di pondok ini.
Amin ya Rob. Abizar menutup percakapan bersama para pembina khusus bimbingan konseling pondok pesantren dengan doa kifaratul majelis dan hamdalah.